Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik? Aku berharap semuanya baik-baik saja ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Di mana diberikan X sama dengan 24 dan Y sama dengan 54. Tentukan hasil operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Nah, di sini X kali Y. Nah, di sini X kali Y. Kalau kita disuruh tulis dalam bentuk perpangkatan, berarti bisa kita tuliskan dengan ubah dulu. 24 ini kita mau ubah ke dalam bentuk basis berapa. Jadi 24 ini kita ubah dalam bentuk 2 kali 12, 2 kali 6, dan 2 kali 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Sedangkan 54 itu kita bisa ubah ke dalam bentuk basis. Bagi 2 ada 27, bagi 3 ada 9, bagi 3 ada 3. Sehingga di sini 2 kali 3 pangkat 3. Nah, kalau kita kalikan 5X kali Y berarti 24 dikali dengan 54. Dan 24 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. Dikali lagi dengan 54 itu 2 kali 3 pangkat 3. Sehingga di sini pangkat ada basis yang sama, pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga di sini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nah, seperti itu ya adik-adik. Begitu juga untuk jawaban B, ada 24 dibagi dengan 54. Sehingga hasilnya 2 pangkat 3 kali 3 dengan di sini 54-nya 2 kali 3 pangkat 3. Sehingga di sini 2 pangkat 3 kurang 1 dan 3-nya pangkat 1 kurang 3. Sehingga di sini hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 2. Atau 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Atau 2 per 3 pangkat 2. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, nomor 7 kita sudah selesaikan. Dan kita lanjut di nomor berikutnya, nomor 8. Berapakah hasil operasi perpangkatan 492 pangkat 5 dikurangi dengan 246 pangkat 5? Oke, di sini untuk 492 itu sama dengan 246 dikali dengan 2. Sehingga untuk 492 pangkat 5 dikurangi dengan 246 pangkat 5, kita bisa tuliskan 2 kali 246 pangkat 5 dikurangi dengan 246 pangkat 5. Ingat bahwa A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat ini. 2 pangkat 5 dikali dengan 246 pangkat 5 dikurangi dengan 245 pangkat 5. 246 pangkat 5. Nah, di sini 246-nya sama. Sehingga kita bisa tuliskan 2 pangkat 5 kurang 1 kali 246 pangkat 5. Nah, di sini kita bisa tuliskan 2 pangkat 5 itu 32. 32 kurang 1 dikali dengan 2465 pangkat 246 pangkat 5. Sehingga di sini 31 dikali dengan 246 pangkat 5. Nah, untuk hasilnya mungkin terlalu besar sekali.
Tapi kalau kita mau bagi lagi ke dalam bentuk yang lebih kecil lagi, itu bisa dengan cara 31 kali 2 kali 1, 2, 3 pangkat 5. Nah, kita gunakan lagi sifat yang ini. Sehingga hasilnya adalah 31 kali 2 pangkat 5 kali 1, 2, 3 pangkat 5. Nah, di sini 31 kali 2 pangkat 5, 32 kali 1, 2, 3 pangkat 5. Nah, 31 kali 32 itu 992 dikali dengan 123 pangkat 5. Nah, seperti ini. Untuk 123 pangkat 5 mungkin hasilnya terlalu besar ya. 123 pangkat 5 itu berarti 123 kali 123 sampai 5 kali. Mungkin di sini untuk menjabarkannya terlalu panjang sehingga guru berhenti perhitungan sampai di sini saja. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Ada soal mengenai berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Oke, di sini untuk 1 tahun kita asumsikan 1 tahun itu ada 360 hari saja ya. Bisa adik-adik tulis 365, tapi di sini Pak Guru pakai 360 hari saja. 360 hari. Maka di sini 60.000 tahun, 60.000 tahun berarti berapa hari? 60.000 dikali dengan 360 hari. Dan hasilnya itu adalah kita masih tahan dulu sampai di sini. Untuk satu hari itu ada 24 jam. Ya, satu hari ada 24 jam dan 1 jam itu ada 3.600 detik. Oke, 1.600 detik. Sehingga dalam 60.000 tahun itu ada berapa detik? Dalam 60.000 tahun ada 60.000 dikali dengan 360 dikali dengan 24, ini kan hari. 1 hari 24 jam dan 1 jam itu ada 3.600 detik. Sehingga nanti hasilnya adalah detik. Nah, di sana didapatkan bahwa 6624 dikali dengan 10 pangkat 7. Sorry, di sini salah perhitungan. Di sini untuk jika kalian mencari dengan kalkulator kalian, maka hasilnya nanti akan langsung bentuk ilmiah ya. Kalau kalkulatornya adik-adik tidak mencukupi. Tapi di sini kalau adik-adik hitung menggunakan manual, di situ juga akan mengalami kesulitan juga. Oleh karena itu, Pak Guru saranin untuk menggunakan alat bantu saja. Atau menggunakan, tidak usah menggunakan alat bantu dengan catatan untuk perhitungannya 6, 36, 24, dan 36 saja yang dikalikan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, di sini untuk perhitungan 60.000 dikali dengan 360 kali dengan 24 dikali dengan 3.600 itu hasilnya adalah 186.240.00000 atau di sini seperti yang Pak Guru tuliskan tadi 186.624 kali 10 pangkat
hitung nolnya ada berapa? Ada 7. Sehingga di sini 1,86 dikali dengan, lihat yang kita pasang koma kan di sini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 7. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini bentuk ilmiahnya adalah 1,86624 dikali dengan 10 pangkat 12. Oke? Gimana? Sampai di sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor berikutnya ada tuliskan hasil operasi perpangkatan di bawah ini. Oke, untuk yang A, di sini A negatif 8 dikali dengan 2 pangkat 6. Nah, di sini negatif 8 itu kita bisa kita diamkan, dan di sini 2 pangkat 6 kita tulis hasilnya adalah 64, karena di sini tentukan hasil ya, berarti hasil akhirnya. Sedangkan di sini negatif 8 dikali 64 itu sama dengan negatif 512. Oke, sampai sini sudah bisa ya. Untuk yang B, ada 5 pangkat 4 dikali dengan 50. Nah, di sini untuk 5 pangkat 4-nya, kita bisa tulis 625 dikali dengan 50. Dan di sini hasilnya adalah 31.250. Untuk yang C, 16 per 2 pangkat 4. Nah, di sini 16, 2 pangkat 4-nya sama dengan 16 juga. Sehingga 16 bagi 16 sama dengan 1. Untuk D, ada 98, 7 pangkat 3, kita bisa tulis hasilnya adalah 343. Nah, di sini kita bisa perkecil atas bawah, sama-sama kita bagi 49 sehingga hasilnya adalah 2/7. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai sini sudah paham kan? Kita lanjut di nomor berikutnya, nomor 10. Pada acara lomba 17 Agustusan di SMP Negeri 1 Taman, diadakan lomba mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati perjalanan sejauh 5 meter. Pada pengambilan awal, tiap peserta mengisi wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh, maka air akan berkurang sebanyak 1/10 bagian. Berapakah air yang terkumpul dalam 1 kali perjalanan? Ukuran wadah diketahui 10 cm dan tingginya 12 cm. Oke, di sini diameternya adalah, kita tulis memang, diameter adalah 10 cm. Sehingga di sini jari-jarinya adalah 10 bagi 2, 5 cm. Oke, untuk tingginya itu ada 12 cm. Jadi, di sini jarak yang kita ketahui lagi, jarak 5 meter, setiap air akan berkurang, sama dengan 1/10 bagian, atau 10 pangkat negatif 1, bisa kalian tulis kayak gini, atau bisa juga 0,1 saja. 0,1 bagian. Nah, yang ditanyakan itu air yang terkumpul dalam 1 kali perjalanan. Dalam 1 kali perjalanan ya. Jadi di sini ada jaraknya 5 meter dan setiap meter berkurang, setiap meter ini ya, setiap meter berkurang 1/10 bagian. Oke. Untuk volume, kita ketahui volume air dalam kerucut itu kita tuliskan di sini, volume kerucutnya sudah ada 1/3 pi R kuadrat kali T. Oke, 1/3 ya, 1/3 bukan 1/2. Nah, atau 1/3 dikali dengan volume tabung. Nah, di sini 1 meter
Jadi kita hitung dulu air mula-mula penuhnya berapa nih, berapa sentimeter kubik. Jadi 1/3 dikali dengan pi-nya tidak ditentukan ya. Kita pakai saja di sini 3,14. Bisa ada pakai 22/7 juga bisa. Dikali dengan R-nya sudah kita ketahui 5 kuadrat kali T-nya adalah 12. Sehingga di sini 1/3 itu kita bisa kali langsung dengan 12, sehingga 1/3 kali 12 itu 4, atau 12 bagi 3 itu 4, dikali dengan 3,14 dikali dengan 25. Nah, supaya mudah, 4 kali 25 langsung kita operasikan karena hasilnya adalah 100 dikali dengan 3,14. Nah, 100 kali 3,14 itu adalah 314 cm kubik. Oke, cm kubik. Jadi di sini 1 meter pertama itu dia tumpah 0, berkurang, maksudnya berkurang ya, tumpah sebanyak 1/10. Jadi kita buat di sini ya, 1 meter pertama itu dia berkurang 1/10. Itu sama dengan tumpah sama dengan 1/10 atau 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 1 dikurangi dengan volume yang pertama. Kita kalikan dulu 10 kali dengan 3,14 kali 10 pangkat 2 saja ya. Oke, sehingga di sini 10 pangkat negatif 1 kali ini sisa yang tumpah sebanyak 3,14 kali 10 pangkat 1. Jadi air yang sisanya sama dengan volume awal dikurangi yang tumpah. Yang tumpah sama dengan 10 pangkat 2 kali 3,14 dikurang dengan 3,14 dikurangi dengan 10. Nah, dikali dengan 10, bukan dikurangi ya. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat 2 kurang 10 dalam kurung kali 3,14. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke. Yang selanjutnya sehingga hasilnya di sini 100 kurang 10 kan 9 dikali dengan 10. Oke, 9 dikali dengan 10 kali 3,14. Yang berikutnya ini sisanya segini, sehingga 1 meter kedua kita hitung sampai 1 meter kelima ya, meter setiap meter. Ini yang baru pertama. Yang kedua, tumpahnya itu 10 pangkat negatif 1 dikali dengan 9 dikali dengan 10 dikali dengan 3,14, sehingga hasilnya pangkatnya negatif 1 tambah 1 itu 0. Sehingga di sini 10 pangkat 0 itu 1, sehingga sisa 9 kali 3,14. Dan yang sisanya tadi kita kurangi. Sisa sama dengan volume sebelum itu 9 kali 10 kali 3,14 dikurang dengan 9 kali 3,14. Nah, di sini 9 kali 3,14 sama nih. Jadi di sini sisanya adalah 9 kali 9 kali 3,14. Nah, seperti itu ya. 9 kali 9 kali 3,14. Karena 10 kurang 1 itu 9. Oke, kita lanjut di meter ketiga. Itu tumpah lagi. Tumpah sebanyak 10 pangkat negatif 1 dikali dengan ini nih.
9 kali 9 kali 3,14. Sehingga sisanya adalah sisa yang ini dikurangi lagi 10 pangkat negatif 1 atau 1/10 aja ya. Kita supaya mudah perhitungan. 1/10 sisanya 1/10 dikurangi ini. Dikurangi dengan 1. Kan dia yang di sini yang tumpah. Oh maaf, 1 dikurangi 1/10 ya. 1 dikurangi 1/10. 1 dikurangi 1/10 kali 9 pangkat 2 kali 3,14. Oke. Nah, ini sisanya. Pada meter keempat, kita hitung tumpahnya sama dengan 1/10 kali, nah ini sisanya, ini 10 kali 1 kurang 1 kurang 10, 1 kurang 1/10 itu menjadi 9/10. Dikali dengan 9 pangkat 2 kali 3,14. Sehingga sisa itu sama dengan, sama juga 1 kurang 1/10, 1 kurang 1/10 kali 9/10 kali 9 pangkat 2 kali 3,14. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir itu ada tumpahnya. Tumpah sama dengan ini juga 9/10 pangkat 2, karena dikalikan dengan yang ini lagi pangkat 2, dikali dengan 9 pangkat 2, dikali dengan 3,14. Nah, kayak gitu ya. Jadi sisanya, ini sisa yang terakhir sudah ya. Sisanya adalah 1 dikurangi dengan 1/10 dikali dengan yang ini, yang tumpah ini. Jadi dikali dengan 9/10 pangkat 2 kali 9 pangkat 2 kali 3,14. Nah, sehingga kalau kalian hitung semuanya, air yang sisa itu sisa berapa liter volumenya. Oke, kita hitung bersama-sama. Di sini juga ada 9/10 yang tumpahkan ini. Terus yang sisa yang ini. Sehingga di sini 1 kurang 1/10 itu 9/10 pangkat 3. 9/10 pangkat 3 kali 9 pangkat 2 kali 3,14. Nah, itu dia volume air yang sisa. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, di sini Pak Guru tidak sarankan lagi menggunakan kalkulator. Jadi, coba kalian hitung 9/10 dipangkatkan dengan 3, itu akan menghasilkan yang sisa adalah 185,41 cm, 41386 cm kubik. Jadi yang sisanya di sini ya. Sisanya kita tulis di sini. So, Pak Guru buat saja. Di sini yang oke, sisanya adalah 185,41 cm kubik. Oke. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Jika belum paham, silakan dicek lagi
tidak pahamnya di mana dengan cara mengulang video untuk nomor 11 ini. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Don't forget to subscribe, like, and share.